Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajriati Arimurti, mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun 2023. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika. Untuk analisis framing didefinisikan sebagai proses membuat suatu pesan lebih menonjol dan melihat bagaimana media mengkonstruksi realitas. Analisis framing juga dipakai untuk melihat bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media. Dalam perspektif komunikasi, analisis framing dapat dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi, mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan pertautan fakta dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti, atau lebih diingat, untuk mengiring interpretasi khalayak sesuai perspektifnya. Analisis framing secara sederhana dapat digambarkan sebagai analisis untuk mengetahui bagaimana realitas atau peristiwa dibingkai oleh media. Pembingkaian tersebut melalui proses konstruksi. Di dalam analisis framing, realitas sosial dimaknai dan dikonstruksi dengan makna tertentu. Peristiwa dipahami dengan bentukan tertentu. Semua elemen tersebut tidak hanya bagian dari teknik jurnalistik, tetapi menandakan bagaimana peristiwa dimaknai dan ditampilkan oleh media. Framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil oleh media, dan bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, serta hendak dibawa kemana berita tersebut. Untuk model-model dari analisis framing sendiri ada beberapa, namun saya mengambil model Robert Enman. Model Enman ini menekankan proses seleksi dari berbagai aspek realitas, sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol daripada aspek lain. Enman juga menyertakan penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas, sehingga sisi tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada sisi yang lain. Menurut Enman, framing dalam berita dilakukan dengan 4 cara, yaitu pertama, pendefinisian masalah, yaitu bagaimana suatu peristiwa atau isu dilihat, sebagai apa peristiwa itu dilihat, atau sebagai masalah apa peristiwa atau isu itu dilihat. Yang kedua, memperkirakan masalah atau sumber masalah, yaitu peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah, serta siapa aktor yang dianggap sebagai penyebab masalah itu sendiri. Yang ketiga yaitu membuat keputusan moral, yaitu nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah, nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi tindakan. Dan yang keempat, menekankan penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah atau isu tersebut, serta jalan apa yang harus ditempuh untuk mengatasi masalah tersebut. Model yang kedua, model yang berasal dari Gambson dan Modigliani. William Gambson dan Andre Modigliani mengemukakan bagaimana seseorang atau media memahami dan memaknai suatu isu serta fenomena. Ada 2 perangkat
Bagaimana ide sentral yang menurut Gamson? Framing itu sendiri pahami sebagai seperangkat gagasan atau ide sentral. Ketika seseorang atau media memahami dan memaknai isu tersebut, maka ide sentral yang akan didukung perangkat wacana lain sehingga antara bagian satu wacana dan yang lainnya saling mendukung yang terbagi menjadi dua perangkat framing, yaitu yang pertama framing device atau perangkat framing. Perangkat ini berhubungan langsung dengan bingkai yang ditekankan pada teks berita, yang ditandai dengan pemakaian kata, kalimat, gambar, grafik, serta perumpamaan atau pengandaian. Dan yang kedua, reasoning device atau perangkat penalaran. Perangkat ini berhubungan dengan dasar pembenar atau pandangan yang membuat suatu gagasan terlihat benar, bias, dan demikian adanya. Karena untuk mempermudah masyarakat menerima pesan, harus ada gagasan yang tampak benar, bias agar tidak ada yang mempertanyakan suatu gagasan atau pesan tersebut. Untuk analisis yang kedua yaitu analisis naratif. Naratif adalah suatu rangkaian peristiwa yang berhubungan satu sama lain dan terikat oleh logika sebab akibat atau kausalitas yang terjadi dalam satu ruang dan waktu. Narasi dapat dipahami sebagai menceritakan kembali dua atau lebih peristiwa atau situasi dan peristiwa yang terhubung secara logis, terjadi sepanjang waktu dan dihubungkan oleh subjek yang konsisten menjadi satu kesatuan. Penelitian naratif adalah studi tentang cerita. Jadi dalam beberapa hal, cerita dapat muncul sebagai catatan sejarah, novel fiksi, dongeng, autobiografi, dan genre lainnya. Cerita ditulis melalui proses mendengarkan dari orang lain atau bertemu secara langsung dengan pelaku melalui wawancara. Untuk model dari analisis naratif, yang pertama ada model dari Tsvetan Todorov. Tsvetan Todorov mengemukakan bahwa narasi mempunyai struktur dari awal hingga akhir. Narasi dimulai dari adanya keseimbangan yang kemudian terganggu oleh adanya kekuatan jahat. Narasi kemudian diakhiri oleh upaya untuk menghentikan gangguan tersebut sehingga keseimbangan atau equilibrium tercipta kembali. Narasi diawali dari sebuah keteraturan. Misalnya kondisi masyarakat yang tertib. Keteraturan tersebut kemudian berubah menjadi kekacauan akibat tindakan dari seorang tokoh. Narasi kemudian diakhiri dengan kembalinya keteraturan itu. Dalam banyak cerita fiksi, hal ini ditandai dengan musuh yang berhasil dikalahkan, atau pahlawan yang hidup bahagia, atau masyarakat yang bisa dibebaskan sehingga menjadi makmur dan bahagia selamanya. Untuk model yang kedua yaitu model Vladimir Probst. Vladimir Yakovlevich Probst adalah seorang ahli folklore yang Soviet dan sarjana yang mempelajari mengenai struktur dan cerita rakyat. Vladimir ini terkenal karena analisisnya terhadap cerita rakyat Rusia dalam buku Morphology of the Folktale atau Morfologi dalam Cerita Rakyat yang diterbitkan pada tahun 1928. Menurutnya narasi tidak hanya menggambarkan isi, namun juga karakter. Setiap karakter memiliki kedudukan penting dalam sebuah narasi, sehingga narasi tersebut bersifat koheren. Vladimir Probst juga mengungkapkan kesamaan struktur naratif cerita rakyat Rusia dengan mengklaim bahwa semua dongeng Rusia
dengan mudah dapat dipahami melalui 4 prinsip dasar, yaitu yang pertama, fungsi karakter adalah elemen dongeng yang stabil. Yang kedua, fungsi-fungsi dalam dongeng terbatas sekuen-sekuennya, sekuen fungsi identik, dan yang terakhir, struktur masih menjadi pegangan dari dongeng-dongeng tersebut. Fungsi di sini adalah aksi dari karakter yang diterapkan melalui sudut pandang keterlibatannya dengan rangkaian aksi. Vladimir Propp berpendapat bahwa setiap dongeng maksimal memiliki 31 fungsi. Propp juga memberikan lambang-lambang untuk masing-masing fungsi tersebut dan secara terbatas ke hal pokok saja. Ke-31 fungsi tersebut dapat didistribusikan dalam tingkatan tindakan atau spheres of action tertentu. Vladimir Propp juga merumuskan 7 dramatic persona dalam sebuah narasi. Yang pertama ada villain yang bertugas bertarung dengan hero. Yang kedua ada hero. Hero bertugas mencari sesuatu dan bertarung dengan villain. Yang ketiga ada donor. Donor itu bertugas mendukung hero dengan agen atau kekuatan magis. Yang keempat ada helper. Helper di sini bertugas membantu hero menyelesaikan tugas yang sulit. Yang kelima ada princess. Princess itu bertugas sebagai tokoh yang dicari. Selain princess, ada ayah dari sang princess sendiri yang bertugas memberikan tugas kepada hero. Dan yang keenam ada dispatcher yang bertugas mengirim hero pada misinya. Dan yang terakhir ada false hero atau pahlawan palsu. Dan analisis yang terakhir yaitu analisis semiotika. Teori semiotika ini dikemukakan oleh Ferdinand de Saussure. Dalam teori ini, semiotika dibagi menjadi dua bagian, yaitu penanda atau signifier dan pertanda atau signified. Penanda dilihat sebagai bentuk atau wujud fisik yang dapat dikenali melalui wujud karya arsitektur, sedangkan pertanda dilihat sebagai makna yang terungkap melalui konsep, fungsi, atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya arsitektur. Eksistensi semiotika Saussure adalah relasi antara penanda dan pertanda berdasarkan konvensi, bisa disebut signifikasi. Semiotika signifikasi adalah sistem tanda yang mempelajari relasi elemen tanda dalam sebuah sistem berdasarkan aturan atau konvensi tertentu. Kesepakatan sosial diperlukan untuk dapat memaknai tanda tersebut. Menurut Saussure, tanda terdiri dari bunyi-bunyian dan gambar, disebut signifier atau penanda, dan konsep-konsep dari bunyi-bunyian dan gambar disebut signified. Dalam berkomunikasi, seseorang menggunakan tanda untuk mengirim makna tentang objek dan orang lain akan menginterpretasikan tanda tersebut. Objek bagi Saussure disebut referen, hampir serupa dengan Peirce yang mengistilahkan interpretan untuk signified dan objek untuk signifier. Bedanya, Saussure memaknai objek sebagai referen dan menyebutnya sebagai unsur tambahan dalam proses penandaan. Contoh, ketika orang menyebut kata anjing yang di sini sebagai signifier dengan nada mengumpat, maka hal tersebut merupakan tanda kesialan atau signified. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.